Ketika Fajar mendengar ini, dia langsung merasa seperti disambar petir. Dia buru-buru menghalangi ayahnya. Suaranya dipenuhi kepanikan, bahkan mulai tergagap. "Ayah, ini tidak boleh. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh menolak kerjasama dengan keluarga Smith. Ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh keluarga kita, Ayah." Reza Tanujaya langsung mengerutkan keningnya dan bertanya dengan suara tegas, "Omong kosong. Kalau aku tidak bekerja sama dengan keluarga Smith, kenapa itu bisa menyangkut hidup dan matinya keluarga kita? Kerjasama seperti ini selalu berdasarkan kesepakatan bersama. Kalau aku tidak ingin bekerja sama, apakah mereka bisa memaksaku?" Fajar hampir putus asa dan berteriak, "Ayah, kenapa ayah jadi pikun seperti ini? Tahukah ayah seberapa besar kekuatan keluarga Smith? Bagaimana mungkin kita sanggup menyinggung mereka? Kalau kita menolak mereka dan mereka berbalik menjadi musuh kita, bagaimana kita bisa tetap bertahan di dunia persilatan?" Mendengar ini, Reza Tanujaya langsung membentak dengan marah, "Fajar, apakah menurutmu keluarga kita tidak bisa bertahan tanpa keluarga Smith? Jangan lupa, keluarga Tanujaya adalah salah satu dari 4 keluarga besar seni bela diri di negeri ini. Bahkan sebelum keluarga Smith memiliki posisi penting, keluarga kita sudah berdiri tegak." Fajar tidak menyangka ayahnya akan begitu tegas. Dia berbalik dan menatap Sinta dengan marah lalu berteriak, "Sinta, apa yang kau katakan pada ayah hingga ayah berubah pikiran seperti ini? Tahukah kau bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita? Kalau kita melewatkannya karena dirimu, maka kau adalah penghancur keluarga Tanujaya." Reza Tanujaya tidak bisa lagi menahan amarahnya dan membentak, "Cukup, tutup mulutmu." Bentakan keras itu membuat tubuh Fajar gemetar. Reza Tanujaya menatapnya dengan dingin dan perasaan sangat kecewa. Dia berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka sudah membesarkan anak yang begitu lemah dan pengecut. Fajar, keputusan untuk tidak bekerja sama dengan keluarga Smith adalah keputusanku. Itu tidak akan berubah. Kalau kau berani mengucapkan satu kata lagi, aku akan menghukummu dengan kurungan selama 1 bulan." Kata-kata ini seperti guntur yang menghantam Fajar. Dia sadar bahwa kesempatan untuk mendapatkan 2 miliar setahun kini hilang. Uang sebesar itu bisa memberinya kehidupan yang mewah di dunia ini. Namun, semua mimpi indah ini hanya bertahan semalam. Bahkan sebelum matahari pagi ini benar-benar terbit, semuanya sudah hancur berkeping-keping. Melihat putranya yang kini seperti kehilangan jiwanya, Reza Tanujaya hanya bisa menghela nafas panjang sebelum melambaikan tangannya dan berkata kepada Sinta, "Sinta, ikut aku menemui Anwar." Sinta segera mengangguk, "Baik, ayah." Melihat ayah dan adiknya pergi, Fajar buru-buru mengikuti mereka. Di dalam hatinya dia sudah mengambil keputusan. Kalau ayahnya tetap keras kepala, maka dia akan memisahkan diri dari keluarga Tanujaya. Dia akan membawa semua anggota keluarga yang ingin bekerja sama dengan keluarga Smith, meninggalkan tempat ini dan menikmati kehidupan mewah. Saat itu, Anwar sedang menikmati sarapan dengan santai di ruang makan keluarga Tanujaya. Keluarga Tanujaya memiliki banyak anggota, sehingga ruang makan mereka cukup luas untuk menampung lebih dari 100 orang sekaligus. Anwar sedang menikmati semangkuk bubur jagung kasar. Dia menyeruput bubur dengan lahap, mengunyah butiran jagung yang masih agak keras di dalamnya, lalu bergumam, "Tidak kusangka, bubur dari jagung ini ternyata punya rasa unik." Anwar menikmati makanannya dengan puas. Perjalanan kali ini berjalan lancar. Dia berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya dan membantu menyelesaikan masalah mendesak. Bisa dibilang, ini kemenangan besar baginya. Oleh karena itu, suasana hatinya sangat baik. Sekarang,
Yang dia tunggu hanyalah kedatangan iring-iringan mobil yang akan membawa seluruh keluarga Tanujaya ke villa keluarga Smith di Sulawesi Utara. Begitu mereka tiba, tuannya pasti bisa bernapas lega. Saat dia sedang menikmati sarapannya, tiba-tiba Reza Tanujaya dan Sinta berjalan cepat ke arahnya. Melihat mereka, Anwar segera tersenyum ramah dengan sedikit menjilat. Wah, Tuan Reza. Dan, Sinta juga kembali. Ini benar-benar kabar baik. Kali ini, kalau Sinta juga ikut kembali, pasti akan membuat Tuan Chandra Smith sangat senang. Di mata Anwar, keluarga Tanujaya hanyalah bawahan dari keluarga Smith. Mereka hanya bisa bertahan di dunia ini dengan mengandalkan keahlian bela diri mereka. Sedangkan dirinya, meskipun juga seorang pelayan, setidaknya dia adalah kepala pelayan, pemimpin di antara para bawahan. Dengan kata lain, keluarga Smith memang memelihara banyak pelayan. Tetapi, dia adalah pelayan yang paling berharga. Namun, dia sedikit lebih menghormati Sinta, karena wanita ini adalah wanita lain dari putra sulung keluarga Smith, yaitu Arya Smith. Meskipun tidak memiliki status resmi, Sinta sudah melahirkan seorang anak perempuan untuk keluarga Smith. Karena itu, Anwar berbicara kepadanya dengan lebih sopan. Terlebih lagi, istri sah Arya Smith, yaitu Hana, sudah memutuskan untuk menceraikannya. Setelah kecelakaan mobil yang direncanakan oleh Chandra Smith, Hana pasti akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Smith. Dengan begitu, Sinta bisa kembali ke keluarga Smith dengan terang-terangan. Kalau suatu hari Arya Smith kembali, bukan tidak mungkin hubungan mereka akan berlanjut. Karena alasan inilah Anwar bersikap lebih ramah terhadap Sinta. Namun, Sinta hanya menyapanya dengan datar. Tuan Anwar, apa kabar? Anwar tertawa. Sinta, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Sinta mengangguk. Benar, sudah cukup lama. Anwar tersenyum lebar. Tidak kusangka kali ini kau juga ikut kembali. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Di sampingnya, Reza Tanujaya berkata dengan tenang, Anwar, tolong sampaikan kepada Tuan Chandra Smith bahwa keluarga Tanujaya tidak bisa bekerja sama dengan keluarga Smith kali ini. Mohon pengertiannya. Anwar terkejut dan bertanya dengan mata terbelalak. Tuan Reza, apa maksudmu? Rombongan mobil sebentar lagi akan tiba. Reza Tanujaya menyerahkan satu cek berisi 1 miliar kembali kepada Anwar dan berkata dengan serius, aku sudah mengatakan dengan jelas, kali ini keluarga Tanujaya tidak bisa bekerja sama dengan keluarga Smith. Itu berarti kami tidak akan pergi ke sana. Jadi, aku kembalikan uang ini kepada Tuan Chandra Smith. Anwar langsung panik dan berseru, Tuan Reza, kau tidak boleh mengingkari janji. Kita sudah sepakat. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah begitu saja? Pada saat yang sama, putra sulung Reza Tanujaya, Fajar, juga ikut berbicara dengan nada putus asa. Ayah, Tuan Anwar benar. Kalau keluarga kita berbuat seperti ini, apa kata orang? Keluarga kita selalu memegang teguh prinsip dan tidak pernah menarik kembali kata-kata kita. Kita tidak boleh mengingkari perjanjian ini. Namun, Reza Tanujaya menjawab dengan suara dingin, Fajar, tidak perlu repot-repot mencoba membujukku. Keputusanku sudah bulat dan tidak akan berubah. Setelah itu dia menoleh ke Anwar dan mengatupkan tangannya sebagai tanda hormat sambil berkata, Anwar, nanti kalau rombongan mobil datang, silakan kembali sendiri. Aku benar-benar minta maaf. Melihat sikap keras kepala Reza Tanujaya, Anwar langsung panik. Dia sama sekali tidak tahu apa yang membuat lelaki tua itu tiba-tiba berubah pikiran. Yang lebih membuatnya cemas adalah bagaimana dia harus menjelaskan tentang hal ini kepada Chandra Smith setelah kembali nanti. Dengan wajah memelas, dia berusaha sekuat tenaga untuk membujuk. Tuan Reza,
Kalau masalahnya adalah harga yang belum memuaskanmu, jangan khawatir. Kalau kau tidak puas, silakan ajukan penawaran. Tuan Chandra Smith sudah mengatakan bahwa 2 miliar hanyalah harga awal. Kalau kau merasa masih kurang, kami bisa menambahnya menjadi 3 miliar. Bagaimana menurutmu? Di sampingnya, Fajar hampir kehilangan akal sehatnya. 3 miliar? Dia bahkan tidak sempat memikirkan seberapa besar angka itu. Yang bisa dia bayangkan hanyalah betapa besar perbedaan hidupnya kalau jumlah itu benar-benar didapatkan. Dengan mata merah dipenuhi urat darah, Fajar menatap ayahnya dan berseru, "Ayah, apalagi yang masih ayah ragukan? Ini 3 miliar. Namun, Reza Tanujaya langsung menegaskan dengan suara dingin, "Bahkan kalaupun itu adalah 30 miliar, aku tetap menolak." Anwar langsung tertegun. Awalnya dia berpikir kalau tawaran 3 miliar masih ditolak, dia akan menaikkan lagi angka itu. Namun, dari nada bicara Reza Tanujaya, dia tahu kalau itu tidak akan ada gunanya. Wajahnya perlahan menjadi gelap. Dengan ekspresi penuh amarah, dia mengangguk berat dan berkata, "Baiklah, keluarga Tanujaya benar-benar luar biasa." Lalu dia menuding Reza Tanujaya dan menggertak dengan geram, "Tuan Reza, kau menolak tawaran ini dengan sombong. Tapi ingatlah, kami tidak akan melupakan ini. Kalau suatu hari nanti kau harus membayar harga atas keputusan ini, jangan menyesal dan jangan bilang aku tidak memperingatkanmu hari ini." Reza Tanujaya menjawab dengan suara tegas, "Silakan catat apapun yang kau mau. Aku, Reza Tanujaya, tidak pernah takut menghadapi masalah." Setelah itu dia menghentakkan tangannya ke meja dan berteriak, "Pengawal, antar tamu ini keluar." Anwar menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri." Setelah itu dia menatap Reza Tanujaya dengan penuh kebencian, lalu berbalik dan keluar dari ruang makan tanpa menoleh sedikit pun. Fajar langsung panik. Dia menghentakkan tanah dengan gusar dan berseru, "Apakah ayah sudah gila? Kita tidak bisa menyinggung keluarga Smith." Namun, Reza Tanujaya tetap berkata dengan nada tegas, "Aku adalah kepala keluarga Tanujaya. Aku yang akan menanggung semua konsekuensinya." Mengetahui bahwa dia tidak bisa membujuk ayahnya, Fajar dengan putus asa berlari keluar untuk mengejar Anwar. Sementara itu, Anwar yang marah sudah tiba di luar kediaman keluarga Tanujaya. Saat itu, iring-iringan bus besar dan truk sudah mendekat. Begitu bus paling depan berhenti, Anwar segera naik dan langsung memerintahkan sopir, "Hanya aku yang berangkat, antar aku ke bandara." Sopir masih bingung ketika Fajar tiba dengan napas tersengal-sengal. Dia berpegangan pada pintu bus dan memohon kepada Anwar, "Tuan Anwar, tolong jangan marah." Anwar menatap Fajar dengan penuh amarah. "Jangan marah katamu? Jadi maksudmu aku harus tenang? Keluarga Tanujaya benar-benar luar biasa sekarang. Kita lihat saja nanti." Fajar buru-buru berkata, "Tuan Anwar, dengarkan aku. Ayahku memang keras kepala. Beri aku sedikit waktu, aku akan membujuknya lagi. Aku pasti akan memberikanmu jawaban yang memuaskan." Namun, Anwar mencibir, "Sudahlah Fajar, aku sangat mengenal watak ayahmu. Kalau kau bisa membujuknya, kau pasti sudah menjadi kepala keluarga Tanujaya sekarang. Tapi lihatlah dirimu, masih belum menyerahkan posisi kepala keluarga kepadamu. Itu adalah bukti bahwa dia tidak dapat kuandalkan, meski sudah berusia 80 tahun. Itu artinya dia sama sekali tidak mempercayai kemampuanmu. Kalau dia saja tidak percaya padamu, bagaimana mungkin dia akan mendengar nasihatmu?" Wajah Fajar langsung memerah karena amarah dan rasa malu. Meskipun Anwar mencoba mengadu domba, ucapannya memang memiliki kebenaran yang tidak terbantahkan. Hingga usia 80-an, Reza Tanujaya masih enggan menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Fajar. Alasannya, dia tidak cukup percaya pada kemampuan dan tekad putranya. Fajar sendiri sudah lama merasa tidak puas dengan situasi ini. Dia sangat memahami bahwa kalau mereka hidup di zaman kekaisaran, dirinya akan menjadi putra mahkota. Namun, ada berapa banyak kaisar
yang tetap bertahan di tahta hingga usia 80 tahun tanpa turun tahta. Bukankah ini seperti sengaja memaksa putra mahkota untuk memberontak? Maka mendengar perkataan Anwar, amarah di dalam dadanya langsung membara. Fajar langsung memasang wajah dingin dan berkata, "Tuan Anwar, kau benar. Aku memang tidak bisa membujuk ayahku." Namun seketika nada bicaranya berubah dan dia melanjutkan, "Tapi aku masih bisa membujuk kakiku sendiri." Mata Anwar langsung berbinar dan buru-buru bertanya, "Fajar, apa maksudmu?" Fajar tanpa ragu menjawab, "Sederhana saja. Ayahku tidak mau bekerja sama dengan keluarga Smith, tapi aku mau. Aku adalah orang terkuat kedua di keluarga Tanujaya setelah ayahku. Selain itu, aku punya 2 anak laki-laki dan beberapa pengikut setia. Kalau Tuan Chandra Smith bersedia menerima kami, aku siap membawa mereka ke sana untuk mengabdi kepadanya." Anwar langsung merasa sangat gembira. Di dalam hatinya dia berpikir, orang tua itu memang terlalu keras kepala, mustahil membujuknya kembali. Tapi Fajar sepertinya benar-benar tulus. Kalau dia benar-benar punya sekelompok pengikut dan bersedia membawa mereka ke villa, maka misiku kali ini tidak akan sepenuhnya gagal. Dengan pemikiran itu, dia segera mengubah sikapnya dan tertawa riang. "Fajar, naiklah, mari kita bicara lebih lanjut." Sambil berbicara, dia bahkan mengulurkan tangan untuk membantu Fajar naik ke dalam bus. Di dalam kediaman keluarga Tanujaya, Reza Tanujaya baru saja mengumumkan kepada seluruh keluarga bahwa kerjasama dengan keluarga Smith secara resmi dihentikan. Keluarga Tanujaya yang awalnya bersiap berangkat pagi-pagi sekali, kini tidak perlu repot lagi. Namun, kabar bahwa Reza Tanujaya menolak bekerja sama dengan keluarga Smith segera memicu reaksi beragam di dalam keluarga Tanujaya. Seperti yang sudah diduga, setiap keluarga memang memiliki perhitungan masing-masing. Dalam setiap keluarga besar, bahkan dalam unit keluarga kecil, setiap individu memiliki kepentingan sendiri. Selama ini, keluarga Tanujaya tampak bersatu tanpa adanya konflik besar. Itu semua karena Reza Tanujaya memiliki kendali yang kuat, serta kewibawaan yang tinggi. Tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Namun, seperti yang sering dikatakan, di dunia ini ada banyak orang yang menganggap uang lebih penting daripada hubungan keluarga. Dengan kata lain, selama jumlah yang ditawarkan cukup besar dan memenuhi ekspektasi mereka, kebanyakan orang akan rela mengorbankan hubungan keluarga. Kini, keputusan Reza Tanujaya untuk menolak tawaran keluarga Smith sebesar 2 miliar, bahkan 3 miliar, berarti bahwa seluruh keluarga Tanujaya harus melepaskan diri dari kekayaan yang luar biasa besar. Sebagian anggota keluarga tidak peduli dengan uang itu, tetapi sebagian lainnya sangat menginginkannya. Dan bagi mereka yang menginginkannya, mereka ingin sekali mencabik-cabik tubuh Reza Tanujaya sebagai pelampiasan amarah. Sayangnya, Reza Tanujaya memiliki kewibawaan tertinggi dan juga kekuatan bela diri tertinggi di keluarga. Tidak seorang pun berani menantangnya secara langsung. Namun, dalam situasi penuh intrik ini, Fajar dengan cepat mengadakan pertemuan dengan beberapa saudara dan paman-pamannya. Dengan bujukan yang cermat, dia berhasil meyakinkan hampir separuh dari mereka untuk bergabung dengannya dan pergi dari sini untuk mengabdi pada keluarga Smith. Pada saat ini, Reza Tanujaya sedang berbicara berdua dengan Sinta di ruang kerjanya. Tiba-tiba putra bungsunya, Bintang Tanujaya, berlari masuk dengan wajah panik dan berteriak dari luar, "Ayah, ada masalah. Kakak tertua membawa 40 hingga 50 anggota keluarga dan bersiap naik bus bersama Tuan Anwar ke Sulawesi." Seketika tubuh Reza Tanujaya membeku. Melihat ini, Sinta yang berdiri di sampingnya segera bertanya dengan cemas, "Ayah, tidak apa-apa?"
Reza Tanujaya menutup matanya sejenak dalam diam, lalu tersenyum pahit dan berkata, "Tidak apa-apa. Apa yang dilakukan kakakmu tidak di luar dugaanku. Biarkan saja." Sinta ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat kata-kata itu hampir keluar, dia menelannya kembali. Kali ini kakaknya membawa serta 4 hingga 50 anggota keluarga yang hampir setengah dari seluruh keluarga Tanujaya. Tidak bisa disangkal, ini merupakan kehilangan besar bagi keluarga mereka. Meskipun mereka bersikeras pergi, kalau Reza Tanujaya turun tangan, dengan wibawa dan kekuatannya, Reza Tanujaya bisa saja memaksa mereka untuk tetap tinggal. Namun, Sinta berpikir kembali. Kalau orang-orang ini bisa tergoda oleh uang, lalu apa gunanya memaksa mereka untuk tetap tinggal? Menahan mereka berarti meninggalkan 40 hingga 50 bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Bagi masa depan keluarga Tanujaya, ini bukan keuntungan, melainkan ancaman laten yang terus bertambah. Sebaliknya, dengan godaan uang, kali ini bisa langsung menyingkirkan mereka yang kesetiaannya pada keluarga kurang kuat. Ini justru hal yang baik untuk masa depan keluarga Tanujaya. Sinta sangat memahami kalau keluarga Tanujaya saat ini sudah sangat berbeda setelah perubahan besar pagi ini. Reza Tanujaya sudah berhasil membuka meridian keempatnya. Kekuatannya hampir menyamai leluhur keluarga Tanujaya yang terkuat dalam 100 tahun terakhir. Di antara 4 keluarga seni bela diri utama, Reza Tanujaya adalah yang terkuat. Ditambah lagi mereka memiliki bantuan dari Andi yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan dukungan ini, keluarga Tanujaya pasti akan berkembang pesat di masa depan. Sebelum bangkit, menyingkirkan beban dan ancaman laten adalah langkah penting untuk membangun fondasi yang lebih baik. Reza Tanujaya sebenarnya berpikiran sama. Dia berkata kepada Sinta, "Sinta, beritahu Bintang untuk tidak menghalangi siapapun yang ingin pergi. Biarkan mereka pergi. Lalu, minta semua yang memilih bertahan untuk berkumpul di aula utama. Aku punya pengumuman penting." Sinta segera keluar dari aula leluhur dan melihat Bintang yang berdiri di depan pintu dengan wajah cemas. Dia langsung menyampaikan, "Bintang, ayah menyuruhku memberitahumu. Siapapun yang ingin pergi biarkan mereka pergi. Yang ingin bertahan, kumpulkan mereka di aula utama." Bintang buru-buru berkata, "Kakak, Kak Fajar membawa pergi 40 hingga 50 anggota keluarga. Itu hampir setengah dari keluarga kita. Kalau kita membiarkan mereka pergi begitu saja, begitu kabar ini menyebar, keluarga kita pasti akan terdepak dari daftar 4 keluarga seni bela diri teratas di negeri ini." Sinta tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Bintang, belum tentu seperti itu. Kepergian mereka mungkin malah menjadi hal baik bagi kita. Ini seperti kanker. Kalau seseorang memiliki tumor ganas seukuran kuku di paru-parunya, dokter pasti akan menyarankan untuk mengangkat seluruh lobus paru-parunya. Memotongnya bukan hal buruk, justru sebaliknya. Itu adalah hal yang sangat baik." Bintang semakin cemas. "Kak, aku mengerti maksudmu, tapi seperti yang kau bilang, kalau hanya 1 lobus paru-paru yang dipotong, itu masih bisa diterima. Tapi kalau 2 atau 3 lobusnya diangkat, bukankah orang itu harus bergantung pada oksigen seumur hidupnya?" Melihat adiknya masih terus berargumen, Sinta langsung kehilangan kesabaran dan berkata, "Kau tidak perlu banyak bicara, sudah kubilang, sampaikan saja pesan itu. Kalau kau terus mengoceh, aku akan menendangmu sekarang juga." Selesai berbicara, Sinta langsung mengangkat kakinya seolah ingin menendang. Sebenarnya Bintang masih ingin berdebat lebih lanjut, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, dia langsung menyerah dan buru-buru berkata, "Baik, aku akan pergi sekarang juga." Setelah itu, dia langsung berlari pergi dengan tergesa-gesa. Sementara itu, 4 hingga 50 anggota keluarga Tanujaya yang memutuskan mengikuti Fajar untuk pergi sudah mulai memuat barang-barang mereka ke dalam mobil.
Di antara mereka ada adik kedua Reza Tanujaya, yaitu paman kandung Fajar beserta keluarganya, juga adik kandung Fajar beserta keluarganya, serta saudara sepupu Fajar beserta keluarganya. Setelah kembali, Bintang tidak menghentikan mereka yang sedang memuat barang ke dalam mobil. Sebaliknya, dia segera bergegas ke dalam rumah dan memberitahu anggota keluarga yang tersisa. "Semuanya, ayahku berkata agar kalian semua berkumpul di aula utama. Sebentar lagi beliau akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting." Seseorang bertanya, "Bintang, apa hal penting yang akan diumumkan oleh Tuan Reza?" Bintang menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu secara pasti. Jadi, mari kita tunggu bersama." Pukul 10 pagi. Iring-iringan mobil keluarga Smith berangkat tepat waktu, membawa Fajar dan lebih dari 40 anggota keluarga Tanujaya lainnya pergi dari rumah keluarga Tanujaya. Di perjalanan, mereka semua tampak sangat bersemangat karena Anwar sudah memberitahu mereka bahwa Chandra Smith bersedia membayar mereka 1 miliar setiap tahun sebagai imbalan. Sebenarnya Chandra Smith merasa sangat berat untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Dia gagal mendapatkan seorang ahli sejati dan malah hanya merekrut sekelompok kecil petarung dari keluarga Tanujaya, tetapi harus menghabiskan separuh anggarannya untuk itu. Sungguh kerugian besar. Namun, pada saat ini dia tidak berani mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Meskipun hanya sebagian kecil dari keluarga Tanujaya yang berhasil dia rekrut, dia tetap harus menarik mereka ke pihaknya. Bagaimanapun juga, uang ini paling banyak hanya akan diberikan selama 1 tahun. Setelah masalah dan krisis terselesaikan, tahun depan kesepakatan ini bisa dibatalkan, atau bahkan kalau dia menemukan bantuan yang lebih baik, dia bisa langsung menyingkirkan mereka tanpa ragu. Tidak lama setelah iring-iringan mobil keluarga Smith meninggalkan kediaman keluarga Tanujaya, Reza Tanujaya kembali ke rumah besar keluarga Tanujaya. Sekitar 7 hingga 80 anggota keluarga yang memilih bertahan sedang menunggu dengan cemas di aula utama. Mereka berbicara secara berkelompok, berbisik tentang mereka yang telah pergi serta mencoba menebak apa pengumuman penting yang akan disampaikan oleh Reza Tanujaya. Sebagian dari mereka tetap tinggal karena memiliki rasa hormat dan kepercayaan yang besar terhadap Reza Tanujaya. Sementara sebagian lainnya benar-benar ingin mendalami seni bela diri dan tidak tertarik pada uang. Saat ini mereka semua menunggu Reza Tanujaya untuk memberikan jawabannya. Pukul 10.15, Reza Tanujaya tiba di aula utama ditemani oleh Sinta. Saat melihat 7 hingga 80 orang yang masih tersisa, ekspresinya yang tegas juga mengandung sedikit rasa puas. Orang-orang yang melihatnya menjadi sedikit terkejut, meskipun mereka tidak bisa menilai tingkat kultivasinya, tetapi mereka semua merasakan kalau hari ini Reza Tanujaya tampak lebih muda dan auranya lebih kuat daripada sebelumnya. Saat itu Reza Tanujaya menatap mereka dan berkata dengan tenang, "Beberapa orang telah pergi. Kalian semua pasti sudah melihatnya." Tidak ada yang berani berbicara. Mereka tidak tahu apakah Reza Tanujaya merasa sedih, marah, atau justru senang. Namun Reza Tanujaya hanya tersenyum ringan dan berkata, "Keluarga Tanujaya, sebagai keluarga yang selalu maju ke depan, ibarat sebuah pasukan revolusi. Dalam pasukan ini, seseorang boleh tertinggal atau bahkan memilih keluar. Tetapi yang tidak boleh terjadi adalah ada yang menghambat kemajuan. Oleh karena itu, kepergian mereka adalah hal yang baik bagi kita yang masih bertahan, bukan hal buruk." Setelah mengatakan itu, suaranya menjadi lebih tegas saat melanjutkan, "Sekarang, aku secara resmi mengumumkan bahwa keluarga Tanujaya akan memutuskan semua hubungan dengan mereka yang sudah pergi. Mulai hari ini, kita tidak akan memiliki keterkaitan apapun dengan mereka.
dan di masa depan mereka tidak akan diizinkan untuk kembali ke keluarga Tanujaya. Kalian semua ingat baik-baik, bahkan meskipun aku sudah tiada, penerusku harus tetap menjalankan keputusan ini." Wajah semua orang menjadi serius. Apakah ini berarti hubungan mereka benar-benar berakhir? Di antara mereka yang pergi, ada putra kandung Resa Tanujaya dan adik kandung Resa Tanujaya. Apakah Resa Tanujaya benar-benar tidak merasa sedih sama sekali? Apakah dia tidak ingin mempertahankan hubungan dengan mereka? Saat semua orang masih terkejut dengan keputusan itu, Resa Tanujaya berdeham dan berkata, "Selanjutnya, aku akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting." Semua orang berpikir bahwa pengumuman memutus hubungan dengan mereka yang pergi adalah hal besar yang dimaksud oleh Resa Tanujaya. Namun ternyata ada hal yang lebih penting. Mereka semua langsung meningkatkan kewaspadaan mereka, menunggu untuk mengetahui apa yang akan diumumkan. Saat itu, Resa Tanujaya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Pagi ini, aku berhasil membuka meridian keempatku." Begitu kata-kata itu keluar, seluruh aula menjadi gempar. Ketika anggota keluarga Tanujaya mendengar pengumuman Resa Tanujaya tentang keberhasilannya menembus meridian keempat, mereka semua tertegun sejenak, lalu meledak dalam sorakan kegembiraan yang hampir histeris. Menembus 4 meridian berarti mencapai tingkat bintang 4 dalam seni bela diri. Di seluruh negeri, seorang bintang 4 belum pernah muncul selama hampir 100 tahun. Bagi mereka, kabar ini merupakan sebuah kebanggaan luar biasa. Sekarang, dengan keberhasilan Resa Tanujaya menembus meridian keempat, itu berarti keluarga Tanujaya kini memiliki senjata nuklir mereka sendiri. Beberapa menit yang lalu, banyak di antara mereka yang masih khawatir tentang nasib keluarga Tanujaya setelah kepergian Fajar dan yang lainnya. Namun kini, tidak ada lagi yang peduli dengan mereka, karena sejak saat ini, keluarga Tanujaya sudah melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dan langsung menjadi keluarga seni bela diri terkuat di negeri ini. Putra bungsu Resa Tanujaya yaitu Bintang begitu bersemangat hingga dia berseru, "Ayah, kenapa tidak mengumumkan ini lebih awal? Kalau kakak tahu ayah sudah mencapai pencapaian sebesar ini, mungkin dia tidak akan tergoda oleh tawaran keluarga Smith." Resa Tanujaya berkata dengan datar, "Untung saja aku tidak mengumumkannya lebih awal. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengetahui niat serakahnya?" Setelah itu, dia menghela nafas dan berkata, Tapi sudahlah. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Selama di masa depan dia tidak mengancam atau merugikan kepentingan keluarga Tanujaya, aku tidak akan mengusiknya, dan kita akan hidup terpisah tanpa gangguan." Bintang memahami bahwa ayahnya benar, jadi dia tidak memperdebatkannya lebih lanjut. Kakak laki-laki Resa Tanujaya yaitu Husni Tanujaya lalu bertanya, "Resa, kapan kau akan mengumumkan pencapaian ini kepada publik?" Resa Tanujaya berpikir sejenak lalu berkata, "Kita umumkan segera. Sebarkan berita ini ke seluruh komunitas seni bela diri. Selain itu, kita juga harus menyatakan bahwa mulai saat ini, keluarga Tanujaya tidak akan menerima tawaran perekrutan dari siapapun. Kediaman keluarga Tanujaya akan ditutup pintunya dan tidak akan menerima tamu lagi." Dalam dunia seni bela diri, ada aturan tidak tertulis. Kalau seseorang dari keluarga seni bela diri ternama berhasil menembus 3 meridian atau lebih, maka pencapaian itu harus diumumkan kepada semua praktisi bela diri. Resa Tanujaya tentu tidak terkecuali. Dia juga tahu bahwa begitu kabar ini menyebar, banyak orang akan datang ke kediaman keluarga Tanujaya untuk mengunjungi mereka. Di antara mereka, ada sesama praktisi bela diri yang ingin memberi selamat, ada yang ingin berguru, dan pasti ada juga keluarga kaya seperti keluarga Smith yang ingin merekrutnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menolak semuanya sejak awal
dengan menutup pintu keluarga Tanujaya. Keputusan ini diambil karena Reza Tanujaya sudah berpikir jauh ke depan. Masa depan keluarga Tanujaya kini bergantung kepada seorang Andi Rewa. Yang paling penting baginya sekarang adalah melayani Andi Rewa sepenuh hati. Orang lain menurutnya tidak ada gunanya menghabiskan energi untuk mereka. Husni tampak bingung dan bertanya, "Reza, biasanya kalau seseorang menembus 3 meridian, semua keluarga seni bela diri akan mengirim hadiah dan mengucapkan selamat. Biasanya orang seperti itu akan menjadi pusat perhatian dalam dunia seni bela diri. Tapi kita malah menutup pintu. Bukankah ini terlalu aneh?" Reza Tanujaya menjawab dengan serius, "Kak, pencapaianku ini berkat bantuan seorang tokoh luar biasa. Karena itu, keluarga Tanujaya harus setia kepadanya. Selain itu di masa depan, dia akan memberikan keluarga Tanujaya sumber daya pelatihan yang sangat langka. Percayalah, ini akan membawa manfaat besar bagi keluarga kita. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan, keluarga Tanujaya akan melahirkan orang lain yang bisa menembus 3 meridian. Atau bahkan dalam beberapa tahun lagi, kita bisa memiliki orang kedua yang menembus 4 meridian seperti aku. Saat itu terjadi, kekuatan keluarga Tanujaya akan berada di level yang benar-benar berbeda." Begitu Husni mendengar kata-kata ini, dia segera mengangguk dan dengan penuh semangat berkata, "Kalau memang begitu, kami semua akan mengikuti perintahmu." Semua orang yang memilih untuk tetap tinggal, baik tua maupun muda, memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap keluarga Tanujaya dan Reza Tanujaya. Oleh karena itu, keputusan apapun yang diambil oleh Reza Tanujaya pasti akan didukung tanpa ragu-ragu. Reza Tanujaya juga menyadari bahwa setelah putra sulungnya pergi bersama sekelompok orang itu, keputusan besar yang dia buat kini hampir tidak mendapat tantangan atau pertanyaan. Ini semakin memperjelas betapa pentingnya kesatuan dalam sebuah tim. Sekarang, keluarga Tanujaya tidak akan lagi membuang waktu dalam konflik internal. Sebaliknya, mereka sudah menjadi satu kesatuan yang solid dan siap mencapai pencapaian yang lebih besar. Memikirkan hal ini, Reza Tanujaya merasakan semangat yang membara di dalam hatinya. Dia lalu berkata dengan suara tegas, "Ada satu hal lagi yang harus diumumkan. Mulai sekarang, semua orang yang sudah meninggalkan keluarga Tanujaya tidak diizinkan untuk kembali. Gerbang keluarga Tanujaya tidak akan pernah terbuka lagi bagi mereka." Di saat yang sama, ketika Fajar dan rombongan keluarga Tanujaya lainnya sedang dalam perjalanan menuju bandara dengan bus besar, dunia seni bela diri tiba-tiba diguncang oleh berita besar. Keluarga Tanujaya secara resmi mengumumkan bahwa kepala keluarga mereka, yaitu Reza Tanujaya, sudah berhasil menembus meridian keempat. Begitu berita ini tersebar, seluruh komunitas seni bela diri di dalam negeri pun gempar. Saat ini, di antara ratusan ribu praktisi seni bela diri di negeri ini, 90% hanya mampu menembus 1 meridian, dan dari 10% sisanya, 99,9% hanya mencapai 2 meridian. Sedangkan mereka yang sudah menembus 3 meridian dan menjadi pejuang tingkat bintang 3, di seluruh negeri hanya ada 5 orang yang diketahui. Kelima orang ini hanya berasal dari 4 keluarga besar seni bela diri. Dari keempat keluarga itu, hanya keluarga Sanjaya yang memiliki 2 pejuang bintang 3. Sementara 3 keluarga lainnya, termasuk keluarga Tanujaya, masing-masing hanya memiliki 1 orang pejuang bintang 3. Namun, sebelum Reza Tanujaya, tidak ada satupun orang di negeri ini yang berhasil menembus 4 meridian. Dengan kata lain, Reza Tanujaya adalah satu-satunya dan yang pertama mencapai tingkat bintang 4 dalam sejarah seni bela diri modern. Sejak saat ini, Reza Tanujaya telah menjadi orang nomor 1 di dunia seni bela diri. Di dalam bus, rombongan keluarga Tanujaya yang pergi
masih bersemangat membayangkan kehidupan baru mereka di bawah naungan keluarga Smith. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Paman kedua, dia berhasil menembus 4 meridian." Semua orang terkejut. Apa? Mereka tahu bahwa di antara saudara-saudara keluarga Tanujaya, Reza Tanujaya adalah anak kedua. Jadi, paman kedua yang dimaksud sudah pasti adalah dia. Dalam sekejap, suasana di dalam bus meledak dalam kehebohan. Fajar belum sempat bereaksi, tetapi tiba-tiba ponselnya mulai berdering tanpa henti. Puluhan pesan masuk dari para praktisi seni bela diri. Semuanya mengucapkan selamat kepadanya dan ayahnya. Melihat pesan-pesan itu, Fajar seolah tersambar petir. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa hanya beberapa jam setelah dia memutuskan hubungan dengan ayahnya, pria tua berusia 80 tahun itu malah berhasil menembus meridian keempat. Sebagai seseorang yang sangat peka terhadap uang, dia langsung menyadari satu hal, keluarga Tanujaya kini pasti akan melejit. Baru saja dia meninggalkan rumah dan kini ayahnya sudah mengumumkan berita besar ini. Hatinya pun dipenuhi kemarahan. Dia berpikir, tidak heran orang tua itu tiba-tiba berubah pikiran. Ternyata dia berhasil menembus level baru. Aku adalah anak sulungnya, tetapi dia malah menyembunyikan pencapaian sebesar ini dariku. Benar-benar keterlaluan. Saat Fajar masih dipenuhi kebencian di dalam hatinya, seseorang di dalam bus tiba-tiba berteriak dengan marah. Keluarga Tanujaya sudah mengumumkan bahwa siapapun yang sudah meninggalkan keluarga Tanujaya tidak akan pernah diizinkan untuk kembali. Dalam sekejap, semua orang di dalam bus terpana dengan ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keputusan yang mereka anggap sebagai jalan baru, yaitu meninggalkan keluarga Tanujaya untuk bergabung dengan keluarga Smith, akan berubah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan. Mereka mengira mereka sedang menaiki kapal yang lebih besar, tetapi kini mereka baru sadar bahwa mereka adalah anak-anak buangan keluarga Tanujaya. Sementara itu di dalam vilanya, Chandra Smith juga merasa sangat kesal. Sejak pagi tadi, hampir semua berita yang dia dengar adalah kabar buruk. Pertama, Reza Tanujaya tiba-tiba berubah pikiran dan menolak tawaran keluarga Smith. Kedua, Reza Tanujaya justru menjadi orang nomor 1 dalam dunia seni bela diri dalam negeri. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan sesuatu hanya untuk melihat hal itu menjadi lebih baik setelah tak lagi dimiliki. Ini seperti seorang gadis yang meremehkan mantan pacarnya. Tetapi setelah putus, pria itu berhasil menjadi sukses besar dan menikahi seorang wanita kaya dan cantik. Gadis itu pasti akan menyesal seumur hidupnya. Meskipun Chandra Smith tidak memiliki hubungan khusus dengan Reza Tanujaya, tetapi dalam pikirannya, Reza Tanujaya hanyalah seorang bawahan. Bahkan bisa dibilang seperti seekor anjing peliharaan. Namun sekarang anjing itu bukan hanya menggigit majikannya, tetapi juga berubah menjadi harimau yang tidak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal dan frustrasi? Lebih parahnya lagi, beberapa masalah lain juga membuat Chandra Smith merasa bahwa dunia ini seolah-olah sedang melawannya. Dia ingin menjual Riani kepada Jepang, tetapi Riani malah menghilang tanpa jejak. Dia ingin membunuh Hana, tetapi Hana justru diselamatkan oleh seseorang yang lebih kuat. Dia berharap membunuh Hana demi menjaga nama baik keluarga Smith, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Keluarga Smith menjadi bahan ejekan di seluruh negeri. Anak sulung dan anak keduanya menghilang secara misterius. Seorang ahli bela diri yang pernah menyelamatkan nyawa cucunya di Jepang kini menjadi ancaman besar. Semua masalah ini membuatnya hampir gila. Dengan wajah gelap dan penuh frustrasi dia bergumam,
Aku sendiri yang mengangkat batu, lalu malah menjatuhkannya ke kakiku sendiri. Tapi seolah itu belum cukup, tiba-tiba ada batu lain jatuh dari langit dan menghancurkan kakiku juga. Sial, seolah-olah ada seorang ahli di balik layar yang terus-menerus melempar batu ke arahku. Aku sudah berusaha keras, tapi yang kudapat hanya kerugian demi kerugian. Tidak ada keuntungan sama sekali. Ini benar-benar gila. Di tengah kekesalannya, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melihat layar ponsel. Nomor asing dari Makassar tertera di layar tersebut. Dengan cepat dia mengangkatnya. Begitu telepon tersambung, suara dingin seorang pria terdengar dari seberang. Aku sudah tiba di Makassar. Ini nomor kontak terbaruku. Dalam 7 hari ke depan, aku akan berada di sini untuk mencari orang yang kau maksud. Kalau dalam 7 hari aku tidak menemukannya, aku akan langsung kembali ke Inggris. Uang muka yang kau bayarkan tidak akan kukembalikan sepeser pun. Begitu mendengar suara ini, Chandra Smith langsung bersemangat. Dia berseru, "Ah, Guru Joe, akhirnya kau tiba di Makassar. Kau pasti lelah setelah perjalanan jauh dari Inggris. Bagaimana kalau kau beristirahat beberapa hari dulu?" Namun, suara di seberang tetap dingin. Tidak perlu. Aku akan segera mulai bekerja. Kalau kau punya informasi berharga, katakan padaku sekarang. Chandra Smith buru-buru menjawab, "Guru Joe, aku sudah mendapatkan sedikit informasi tentang orang yang kau cari. Menurut informasi terbaru, dia adalah orang Indonesia yang berasal dari Jepang. Usianya masih muda, paling banyak 27 atau 28 tahun. Namun kemampuannya sangat luar biasa. Kabarnya, bahkan para ninja Jepang pun bukan tandingannya. Dia bisa melawan beberapa ninja sekaligus tanpa kesulitan. Kau harus berhati-hati." Namun, pria di seberang hanya tertawa kecil dengan nada meremehkan. Apa hebatnya ninja Jepang? Seolah-olah aku belum pernah membunuh ninja sebelumnya." Dia kemudian melanjutkan dengan nada sombong. "Dulu, ada seorang ninja yang memang sangat kuat. Aku tidak mungkin mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Tapi itu tidak penting. Aku membuatnya terkena racun gu yang kutanam dalam tidurnya. Dia menggunakan pedang ninjanya sendiri untuk merobek perutnya. Saat dia mati, isi perutnya tumpah ke seluruh tempat tidur. Bahkan istrinya yang melihatnya langsung mati ketakutan." Chandra Smith sangat terkejut, tetapi juga penuh kegembiraan. Dia berkata dengan penuh semangat, "Aku sudah lama mendengar tentang kehebatanmu, Guru Joe. Kalau kau memiliki kemampuan luar biasa seperti ini, maka aku bisa merasa tenang. Aku akan menunggu kabar baik darimu." Guru Joe tertawa kecil dan berkata dengan nada dingin, "Aku paling suka membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Aku paling suka melihat para ahli ini mati tanpa tahu penyebab kematian mereka. Perasaan itu seperti menjadi penguasa yang mampu mengendalikan segalanya." Chandra Smith merasa tak tertahankan dengan kegembiraan dan langsung bertanya, "Guru Joe, apakah kau bisa membunuh seorang ahli bela diri bintang 4? Suara di telepon terdengar terkejut. "Bintang 4? Apa kau mengenal seorang ahli bintang 4? Setauku sudah lama tidak ada yang mencapai level itu di dalam negeri." Chandra Smith menggertakkan giginya dan berkata, "Ada. Baru saja pagi ini, seorang ahli bintang 4 muncul." Guru Joe tertawa kecil dan berkata, "Membunuh ahli bintang 4 itu tidaklah mudah. Kalau kau ingin aku mencobanya, kau harus membayarku 2 kali lipat dari yang disepakati." Chandra Smith sudah dipenuhi dengan kemarahan dan frustrasi yang luar biasa. Dia tidak ragu-ragu sama sekali dan langsung berkata, "Guru Joe, uang bukanlah masalah. Tapi sebelum itu, kau harus membunuh pria di Makassar terlebih dahulu." Guru Joe menjawab dengan tenang, "Baik, aku akan menghabisinya dulu. Lalu kita akan membahas ahli bintang 4 itu." Setelah mengatakan itu, Guru Joe langsung menutup telepon.
Orang yang disebut sebagai Guru Joe oleh Chandra Smith adalah seorang ahli mistik keturunan Indonesia yang tinggal di Inggris bernama Jonan Abadi. Jonan Abadi menguasai ilmu sihir serta berbagai metode jahat untuk mencelakai orang lain. Bagi Jonan, ini bukan pertama kalinya dia menggunakan metode jahatnya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Baginya, ini hanyalah bisnis seperti biasa, namun kali ini sedikit lebih rumit. Yang paling membingungkan adalah dia bahkan belum tahu siapa targetnya. Biasanya ketika seseorang menyewa Jonan untuk membunuh seseorang, mereka akan memberikan informasi lengkap tentang targetnya. Setelah mendapatkan semua informasi ini, Jonan bisa segera merencanakan aksinya. Tapi kali ini, bahkan Chandra Smith sendiri tidak memiliki informasi lengkap tentang targetnya. Jadi, langkah pertama Jonan adalah menggunakan ilmu mistiknya untuk menemukan targetnya terlebih dahulu dan kemudian membunuhnya. Sementara itu, setelah menempuh penerbangan selama 1 hari 1 malam, Arya Smith akhirnya tiba di Suriah. Tidak seperti Andi Rewa, yang bisa menikmati privasi dan kenyamanan pesawat Concorde. Arya Smith hanya bisa menempuh perjalanan panjang ke Timur Tengah. Setelah mendarat di Turki, dia harus menempuh perjalanan darat sepanjang malam untuk menyusup melintasi perbatasan dan memasuki wilayah utara Suriah. Saat kakinya menyentuh tanah Suriah, hatinya hampir hancur berkeping-keping karena dia masuk secara ilegal. Kendaraan yang membawanya harus menghindari kota-kota besar. Ini membuatnya langsung merasakan betapa tandus dan brutalnya negeri ini. Negara yang hancur akibat perang ini penuh dengan gurun pasir, perbukitan, desa-desa yang hancur, dan kota-kota yang runtuh. Semakin jauh dia memasuki perbatasan Suriah, semakin dalam rasa putus asanya. Kini dia sadar sepenuhnya bahwa kalau Andi tidak mengizinkannya pergi, maka dia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Jangankan mengenal seseorang di sini, wajahnya yang sangat berbeda dari penduduk setempat sudah cukup untuk membuatnya sulit melarikan diri dari negara ini. Begitu pemikiran itu terlintas dalam benaknya, keputusasaan memenuhi seluruh tubuhnya. Dia sempat berpikir bahwa penderitaannya sudah mencapai titik terendah. Namun, begitu tiba di markas pasukan bersenjata yang dipimpin oleh Hamid, dia menyadari ternyata keputusasaannya masih bisa semakin dalam. Saat kendaraan memasuki lembah pegunungan, dia melihat pos pertahanan sedang dibangun di sepanjang lereng bukit. Teman Hamid yang sebelumnya bekerja sebagai kontraktor konstruksi di Irak langsung datang ke Suriah dalam waktu kurang dari 12 jam karena bayaran yang tinggi. Kini dia sudah mulai mengarahkan para pekerjanya bersama dengan batalion insinyur militer yang baru direkrut Hamid untuk membangun benteng pertahanan permanen secepat mungkin. Melihat lembah tandus, para tentara bersenjata, dan pembangunan pertahanan militer, Arya Smith ingin menangis, tapi air matanya tidak keluar. Dia berpikir, "Astaga, tempat macam apa ini? Dikelilingi pegunungan, jauh dari peradaban, bahkan lebih terbelakang dari desa terpencil di negaraku." Ketika dia tenggelam dalam rasa putus asa, konvoinya akhirnya tiba di markas komando Hamid. Begitu kendaraan berhenti, seorang pria dengan pakaian kamuflase bergegas keluar dengan penuh semangat dan antusiasme. Itu adalah Hamid. Orang yang mengawal Arya Smith adalah anak buah Ibnu Komar. Tetapi Hamid tidak mengenal siapa itu Ibnu Komar. Dia hanya tahu satu hal. Salah satu dari orang-orang ini adalah pria yang harus dia asuh atas permintaan Andi Rewa, dan sisanya mungkin adalah bawahan Andi. Bagi Hamid, Andi bukan hanya penyelamatnya, tapi juga investor,
penasehat strategi, dan kunci kesuksesannya. Jadi, dia ingin memastikan kalau dia memperlakukan orang-orang Andi dengan penuh hormat dan kehangatan, agar mereka bisa membawa kesan positif ini kembali kepada Andi. Saat Hamid melangkah maju dengan percaya diri, hati Arya Smith langsung berdegup kencang. Orang ini pasti bos di tempat ini. Ketika Hamid muncul, Arya Smith segera ditarik keluar dari mobil oleh anak buah Ibnu Qomar. Begitu melihat beberapa pria berwajah Asia, Hamid langsung tersenyum dan berkata dalam bahasa Indonesia yang fasih, "Kalian pasti para bawahan saudara Andi Rewa, bukan? Selamat datang, selamat datang. Kami menyambut kalian dengan penuh kehangatan." Beberapa orang saling bertukar pandang, lalu terdiam sejenak. Di dalam bayangan mereka, kalimat seperti "selamat datang, kami menyambut dengan penuh kehangatan" biasanya hanya diucapkan oleh anak-anak pramuka yang mengenakan dasi merah, pipi bersemu merah, sambil membawa karangan bunga. Tapi siapa sangka, kata-kata ini keluar dari mulut seorang panglima perang Timur Tengah bertubuh kekar dengan janggut lebal. Orang yang memimpin rombongan ini adalah Amran, orang kepercayaan Ibnu Qomar. Melihat Hamid begitu ramah, namun tetap menunjukkan aura pemimpin militer yang tegas, dia pun tersenyum sopan dan bertanya, "Anda pasti Komandan Hamid, bukan?" Hamid mengangguk dan tersenyum lebar. "Kita ini keluarga sendiri, tidak perlu terlalu formal. Panggil saja aku Hamid." Lalu dengan ramah dia berkata, "Kalian pasti kelelahan setelah perjalanan jauh ini. Ayo, masuk dulu, minum teh dan beristirahatlah sebentar." Amran menunjuk Arya Smith dan berkata kepada Hamid, "Komandan Hamid, orang ini adalah Arya Smith. Tuan Andi meminta kami membawanya ke sini untuk menikmati kehidupan." Sambil berkata begitu, dia menarik kerah Arya Smith dan menyeretnya ke depan lalu melanjutkan, "Tuan Andi berpesan, tidak peduli apapun yang terjadi, kau harus memastikan Arya Smith tetap di sini. Namun, kau tidak perlu terlalu memperhatikannya. Yang penting, pastikan saja dia tidak bisa lari dan saat ada pertempuran, cukup lempar dia ke dalam bunker supaya tidak terkena peluru nyasar." Arya Smith hampir menangis dan menjerit marah di dalam hatinya. "Apa-apaan ini? Aku sudah menghabiskan 10 miliar. Dan yang kudapat hanyalah kalimat tidak perlu terlalu memperhatikannya. Ini benar-benar gila." Namun, meskipun hatinya penuh amarah, dia tidak berani mengucapkannya. Bahkan, tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan di wajahnya. Bagaimanapun juga, Hamid adalah teman Andi Rewa. Dari nada bicaranya terlihat jelas kalau Hamid ini sangat loyal kepada Andi Rewa. Kalau sampai dia menyinggung perasaan Hamid, dia khawatir Hamid akan dengan sengaja memperburuk hidupnya di sini. Yang lebih parah lagi, Hamid bahkan bisa menyiksanya. Menyadari kalau dirinya akan berada di bawah pengasuhan Hamid untuk waktu yang lama, Arya Smith hanya bisa memasang senyum palsu dan berkata dengan hormat, "Komandan Hamid, aku sudah lama mendengar nama besarmu. Aku merasa sangat terhormat bisa bertemu denganmu hari ini." Sambil berkata begitu, diam-diam dia mengamati sekitar Hamid. Dari pengamatannya, meskipun fasilitas di tempat ini sangat primitif dan tertinggal, namun jumlah tentaranya tidak sedikit, setidaknya lebih dari 1.000 orang. Selain itu, dia juga melihat beberapa peralatan militer modern. Dari sini dia bisa menyimpulkan kalau Hamid bukanlah orang biasa. Namun yang membingungkannya adalah panglima perang seperti Hamid seharusnya keras kepala dan penuh arogansi. Bahkan mungkin tidak akan peduli siapa presiden Amerika sekalipun. Tapi kenapa Hamid bisa begitu hormat kepada Andi Rewa yang hanya seorang anak muda? Ini sungguh tidak masuk akal. Hamid menatap Arya Smith lalu berkata dengan nada sinis, "Tidak perlu menjilatku. Kehidupan seperti apa yang akan kau jalani di sini bukan terserah aku.
melainkan keputusan saudara Andi. Kalau dia ingin kau tinggal di rumah pribadi, maka kau bisa tinggal di rumah pribadi. Tapi kalau dia ingin kau tidur di kandang kambing, maka kau tidak punya pilihan selain tidur di kandang kambing. Arya Smith hanya bisa tersenyum pahit. Dia membungkukkan badannya dan berkata, tentu saja. Semuanya tergantung pada keputusan Tuan Andi." Hamid tidak ingin berbicara lebih lama dengan Arya Smith. Dia pun beralih ke Amran lalu tersenyum dan berkata, "Tolong sampaikan kepada saudara Andi. Setelah pria ini berada di bawah pengawasanku, dia pasti aman. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan dia mati. Tapi kalau suatu hari musuh berhasil merebut tempat ini, aku akan memastikan untuk menembaknya sebelum aku sendiri mati." Arya Smith mengutuk keras-keras di dalam hatinya. "Kurang ajar. Omongan macam apa itu? Di satu sisi kau bilang tidak akan membiarkan aku mati selama kau masih hidup. Di sisi lain kau bilang, kalau ada masalah, kau akan membunuhku sebelum kau sendiri mati. Ini benar-benar omong kosong." Hamid tidak punya minat untuk mengurus Arya Smith. Dia tersenyum pada Amran dan berkata, "Tuan-tuan sekalian, aku sudah menyeduh teh merah di sini. Mari masuk dan minum beberapa cangkir." Melihat Hamid begitu ramah, Amran pun merasa sulit untuk menolak. Dia lalu berkata, "Komandan Hamid, kalau begitu, tolong perintahkan anak buahmu untuk membawa Arya Smith ini ke tempat tinggalnya dulu." Hamid menepuk dadanya dan berkata, "Baik, tidak masalah. Sejak saudara Andi memberi instruksi, aku sudah menyuruh orang menyiapkan sebuah rumah kecil untuknya. Rumah itu terletak di sebelah barak pengawalku. Di sekelilingnya, selain pengawal pribadiku, yang tinggal di sana semuanya adalah tentaraku. Ada patroli dan penjagaan 24 jam. Jadi dia pasti tidak akan bisa melarikan diri." Setelah itu dia tersenyum dan berkata, "Selain itu, aku sudah menyuruh orang untuk merapikan rumah kecil itu. Kondisinya cukup baik." Arya Smith baru merasa sedikit lega setelah mendengar ini. Sejak naik ke pesawat, dia memang tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Karena itu sama sekali tidak mungkin berhasil. Di tempat terpencil seperti ini, meskipun dia berlari sampai mati, dia tidak mungkin bisa kabur. Belum lagi di sekelilingnya penuh dengan tentara bersenjata. Kalau mereka menemukannya, mereka bisa menembakkan beberapa peluru, dan dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk meninggalkan jenazah yang utuh. Jadi, dia hanya bisa memaksa dirinya untuk beradaptasi. Mengenai masa depannya, satu-satunya harapannya adalah putrinya Ziva bisa segera mengambil alih keluarga Smith. Namun, saat berpikir lebih jauh, dia merasa pesimis dan berpikir, menjadikan Ziva sebagai pewaris keluarga Smith itu hampir mustahil. Apalagi ayahku sangat keras kepala, sampai mati pun dia pasti tidak akan rela menyerahkan kekuasaannya. Bahkan kalaupun dia mau menyerahkannya, apakah adik-adik dan saudara-saudaraku akan rela membiarkan seorang gadis seperti Ziva mewarisi keluarga Smith? Pada saat itu, pasti akan terjadi pertarungan keluarga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia merasa semakin putus asa. Dia tidak tahu kapan perjalanan ke Suriah ini akan berakhir. Tak lama kemudian, Arya Smith dibawa oleh pengawal pribadi Hamid ke sebuah rumah kecil di daerah pertanian sekitar beberapa ratus meter dari markas komando. Dari luar, rumah kecil ini hampir seluruhnya terbuat dari tanah liat. Dinding dan bangunannya terbuat dari tanah. Hanya atap gentengnya yang tampak seperti hasil pembakaran. Hampir tidak ada jejak teknologi modern. Halaman rumah itu tidak besar, kira-kira seukuran lapangan basket. Di sebelah kanan pintu masuk ada kandang sapi, tetapi tidak ada hewan di dalamnya. Di tengah halaman, selain tanah kosong,
bahkan tidak ada satu helai rumput pun. Bangunan rumahnya hanya terdiri dari 3 kamar tanah yang berjajar menghadap halaman. Rumah ini hanya memiliki 3 kamar kecil dengan total luas yang diperkirakan tidak lebih dari 40 meter persegi. Yang membuatnya semakin putus asa adalah di kamar tengah, selain sebuah kursi kayu tua yang rusak, tidak ada apa-apa. Di sebelah kiri ada kamar tidur yang sangat sederhana. Kalau bukan karena ada tumpukan jerami di tengahnya, Arya Smith tidak akan tahu bahwa ruangan ini digunakan untuk tidur. Sama seperti kamar tengah, kamar tidur ini hanya berisi jerami serta selembar selimut yang digulung. Arya Smith berjalan mendekat dan membuka gulungan selimut itu. Di dalamnya hanya ada sebuah selimut, alas tidur, dan sebuah bantal. Melihat peralatan tidur yang begitu sederhana, dia langsung menghentakkan kakinya ke tanah dengan marah dan mengutuk. "Kurang ajar, aku menghabiskan 10 miliar. Kenapa bahkan perlengkapan tempat tidur pun barang bekas? Barang rongsokan seperti ini, beli baru pun paling harganya hanya 500 ribu. Dalam kemarahan, Arya Smith menendang bantal itu hingga terlempar jauh. Lalu dia berbalik dan bergegas masuk ke kamar sebelah kanan. Begitu masuk, dia langsung mencium bau busuk yang sudah lama mengendap. Begitu menundukkan kepala, Arya Smith langsung mengutuk di dalam hati. "Apa-apaan ini? Ini bukan kamar. Ini jamban kering dengan atap." Di tengah ruangan ada lubang dalam yang dilapisi 2 papan kayu, membentuk celah sebagai tempat buang air. Di bawahnya jelas terlihat lubang pembuangan yang tidak memiliki sistem drainase apapun. Bisa dipastikan bahwa sebelum penuh, harus ada seseorang yang mengangkut dan membuangnya secara manual. Arya Smith hampir mengalami gangguan mental. Dia berpikir, kalau setiap beberapa hari harus membersihkan jamban ini, siapa yang tahan? Yang lebih parah lagi, ruangan ini cuma punya 1 jendela kecil. Sirkulasi udaranya buruk. Kalau sampai harus buang air besar di sini, butuh berapa lama sampai baunya hilang? Dalam sekejap, masa depan Arya Smith tampak suram. Di tempat ini, dia tidak memiliki barang pribadi apapun. Tidak ada ponsel, tidak ada komputer, tidak ada internet, bahkan gelas untuk minum pun tidak ada. Hari-harinya nanti hanya akan dihabiskan tidur di atas jerami, duduk di kursi kayu reot, atau berjalan mondar-mandir di halaman kosong. Kalau dibandingkan penjara pun terasa lebih baik dari ini. Di penjara setidaknya ada toilet yang bisa disiram. Ada sesama narapidana untuk mengobrol, bahkan bisa menonton televisi di kantin atau membaca koran di dalam sel. Tapi di sini tidak ada hiburan, tidak ada teman bicara, tidak ada kehidupan. Memikirkan hal ini, seorang pria berusia lebih dari 50 tahun seperti Arya Smith pun tidak bisa menahan air matanya. Berbeda dengan kehidupan pria setengah baya yang mengalami masa sulit di masa kecil, Arya Smith lahir dengan sendok emas di mulutnya lebih dari 50 tahun yang lalu. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah merasakan penderitaan atau kerja keras. Pengalaman terburuknya hanyalah saat dia diasingkan ke Australia. Namun, bahkan saat di Australia, dia tetap tinggal di vila mewah di tepi pantai. Dibandingkan dengan tempat ini, kehidupannya di Australia terasa seperti surga. Saat dia tenggelam dalam keputusasaan, tiba-tiba pintu halaman terbuka. Arya Smith buru-buru keluar dan melihat Amran masuk bersama beberapa tentara. Amran tersenyum dan berkata, "Tuan Arya Smith, kami akan segera berangkat kembali ke Indonesia. Sebelum pergi, aku ingin melihat kondisimu. Tuan Andi sudah mengusahakan tempat tinggal yang cukup layak untukmu. Bagaimana? Apakah kau puas?" Arya Smith hampir menangis dan berkata, "Tuan Amran, tempat ini
benar-benar terlalu buruk. Amran menjawab dengan serius. Kau sudah cukup berpengalaman. Beberapa kesulitan pasti bisa kau atasi, bukan? Bukankah manusia harus berjuang melawan keadaan? Arya Smith buru-buru berkata, bukan begitu Tuan Amran. Tempat ini benar-benar tidak layak. Sebaiknya kau masuk dan melihatnya sendiri. Ini bukan tempat tinggal manusia. Bahkan kondisi kandang keledai di desa zaman dulu pun lebih baik daripada ini. Amran melambaikan tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf Tuan Arya Smith, aku sedang terburu-buru dan harus pergi segera. Jadi aku tidak bisa masuk melihatnya. Setelah itu dia tersenyum dan bertanya, apakah ada pesan yang ingin kau sampaikan sebelum aku pergi? Arya Smith sangat ingin berkata, tolong sampaikan ke Andi kalau dia adalah pembohong besar. Namun dia tidak berani mengucapkan hal itu. Dengan suara tersendat dia berkata, Tuan Amran, bisakah kau menyampaikan pesan kepada Tuan Andi? Amran mengangguk. Silakan, selama bukan penghinaan pribadi, aku akan berusaha menyampaikannya. Arya Smith buru-buru berkata, bisakah dia meminta Komandan Hamid untuk memberikanku beberapa perabotan? Aku tidak bisa terus-menerus tidur di atas jerami. Lalu dengan panik dia menambahkan, selain itu, aku tidak punya barang keperluan sehari-hari. Tidak ada gelas, tidak ada sikat gigi. Bisakah aku diberi kesempatan untuk meminta putriku mengirimkan beberapa perlengkapan dari sana? Amran tersenyum masam dan berkata, Tuan Arya Smith, aku tidak bermaksud meremehkanmu, tetapi dengan pengalamanmu yang luas. Apakah kau pernah melihat perusahaan kurir yang bersedia mengirim barang ke Suriah? Arya Smith benar-benar kehabisan akal. Meskipun dia sangat ingin menawarkan tambahan 1 miliar lagi kepada Andi Rewa untuk mendapatkan kondisi hidup yang lebih layak, namun sayangnya dia tidak memiliki cukup uang untuk melakukan itu. Kendali keuangan keluarga Smith berada sepenuhnya di tangan Chandra Smith. Meskipun Arya Smith adalah putra sulung dan memiliki banyak properti serta aset, namun dana yang benar-benar dia bisa gunakan secara pribadi tidaklah banyak. Di keluarga Smith, hampir semua pengeluaran dilakukan melalui sistem kredit keluarga. Mereka bisa membelanjakan uang, tetapi harus berada dalam pengawasan ketat sistem keuangan keluarga. Chandra Smith bukanlah orang pelit, tetapi dia memiliki kontrol yang sangat kuat. Bahkan kalau ingin membeli pesawat senilai beberapa ratus juta, bukan berarti dia tidak akan menyetujuinya. Tetapi setiap pengeluaran besar harus diketahui dan disetujui olehnya. Kalau ada anggota keluarga yang berani mengeluarkan uang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuannya atau mencoba mengalihkan dana keluarga ke rekening pribadi, mereka pasti akan menerima hukuman berat darinya. Untuk memperkuat kendali finansialnya, tim keuangan keluarga sepenuhnya tunduk pada perintah Chandra Smith. Setiap periode tertentu, mereka melakukan audit ketat terhadap setiap anggota keluarga Smith. Tingkat ketelitian audit ini hampir setara dengan investigasi kejahatan keuangan. Karena itu, tidak ada satupun anggota keluarga Smith yang berani sembarangan menghabiskan uang di belakangnya. Sebelumnya, Arya Smith berhasil mengelabui ayahnya dan membayar 10 miliar kepada Hamid. Itu sendiri sudah merupakan tindakan tanpa melapor. Kalau ini terjadi dalam keadaan normal, dia pasti akan menghadapi hukuman berat dari ayahnya. Dia sangat sadar bahwa setelah tindakan pertamanya ini, tidak mungkin ada kesempatan kedua. Bahkan kemungkinan besar ayahnya sudah menangguhkan kredit keluarganya. Lagi pula, dia bahkan tidak memiliki telepon untuk mencoba mendapatkan uang tambahan guna menyuap Andi. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah bertahan. Setelah berpamitan dengan Arya Smith, Amran segera pergi dengan terburu-buru. Kini, Arya Smith sendirian di halaman rumah bobrok itu. Musim dingin di Suriah
cenderung hangat dan sering turun hujan. Saat Arya Smith masih bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba hujan deras mengguyur dari langit. Dia buru-buru berlari kembali ke dalam ruangan. Dari dalam, dia melihat hujan semakin deras, membuat halaman menjadi becek dan penuh lumpur. Di dalam hati, dia semakin merasa putus asa. Meskipun musim dingin di Suriah lebih hangat dibandingkan tempat lain, suhu bisa turun hingga sekitar 10 derajat Celcius saat hujan turun. Ditambah dengan udara yang lembab dan dingin, Arya Smith dengan cepat merasa kedinginan. Dia segera membentangkan selimut tipisnya, membungkus tubuhnya di dalamnya sambil mendengarkan suara hujan di luar. Dalam kejenuhan, dia tanpa sadar menoleh ke dinding dan melihat garis-garis air merembes dari sudut pertemuan antara dinding dan atap. Arya Smith memeluk lututnya dan menghela napas. Dia mengumpat, "Kurang ajar, rumah bobrok ini bukan hanya tua, tapi juga bocor. Kalau cuma rembes masih mending, tapi ini bocor." Namun baru saja dia mengucapkan itu, tiba-tiba sesuatu yang dingin menetes di dahinya. Ternyata air hujan sudah merembes dari atap, berkumpul menjadi tetesan, lalu jatuh tepat di atas kepalanya saat dia menyentuh dahinya. Terasa basah. Seketika dia marah dan berteriak sambil menangis. "Ternyata benar-benar bocor. Kurang ajar kau, langit. Apa kau belum puas mempermainkanku? Sampai kapan kau akan terus begini? Siapa yang bisa bertahan hidup seperti ini?" Sayangnya, tidak ada yang bisa mendengarkan teriakannya. Bahkan tentara yang berjaga di sebelah pun, meskipun mendengar, mereka tidak akan mengerti bahasanya. Sementara itu, putri sulung Arya Smith yaitu Shiva, yang awalnya tidak terlalu berharap, telah menyusun rencana 3 tahun setelah semalaman berpikir. Dia selalu mengingat kata-kata Andi, bahwa dalam waktu 3 tahun, dia harus menjadi kepala keluarga Smith. Meskipun kedengarannya seperti hal yang mustahil, dia tidak ingin Andi meremehkannya. Karena itu, dia memutuskan bahwa mulai hari ini, dia akan berusaha keras untuk mencapai tujuan itu. Langkah pertamanya adalah mengumumkan kepada publik bahwa dia dan ibunya telah kembali dengan selamat. Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk menggertak kakeknya, Chandra Smith, serta memastikan keamanan dirinya dan ibunya.